Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudaraku sekalian, kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Persyaratan untuk mengerjakan sholat kita semua sudah tahu, harus suci, dalam keadaan suci. Suci dari hadas tentunya, baik itu pakaian, jasad atau badan maupun tempat, semuanya harus suci. Bagi seorang wanita, ketika datang bulan atau haid atau menstruasi, maka dia tidak dalam keadaan suci. Dan memang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul bahwa wanita ketika sedang haid, mereka tidak mengerjakan sholat atau mereka harus meninggalkan sholat. Apabila itu Ramadan, puasa tidak mengerjakan tapi berhutang. Jika sholat, untuk sholat mereka tidak berhutang. Nah, terkadang dalam pembahasan menstruasi itu masih ada banyak wanita muslimah yang rancu antara istihadah dengan haid. Sebenarnya bagaimana menentukannya dan bagaimana cara menyikapinya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah hadis terkait istihadah. Saya akan baca dari hadis riwayat Nasa'i. Hadis ini diceritakan oleh seorang wanita yang namanya Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais min Bani Asadi Quraisy. Dari Fatimah binti Qais, dia ini adalah suku Bani Asadi Quraisy. Anaha atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fazakarat anaha tustahadu. Jadi Fatimah binti Qais ini dia datang kepada Nabi melaporkan bahwa dia terkena istihadah. Faza'amat anahu qala laha inama zalika irqun. Lalu si Fatimah itu mengaku bahwa setelah dia laporan, Nabi bersabda kepada dia yang intinya adalah istihadah itu urat rahim yang bermasalah sehingga mengeluarkan darah. Jadi intinya Nabi menjelaskan pada Fatimah bahwa istihadah itu bukan haid. Ketika haid, wanita tidak sholat. Tapi kalau istihadah sama-sama mengeluarkan darah, kalau istihadah wanita tetap harus mengerjakan sholat. Karena kata Nabi itu adalah penyakit. Jadi urat rahim yang bermasalah mengeluarkan darah akhirnya. Itu namanya penyakit. Kalau zaman sekarang biasanya wanita yang mengidap penyakit miom atau kista biasanya sering terjadi istihadah, walaupun tidak semua mengalami, tapi rata-rata yang mengalami istihadah itu ada masalah di rahimnya, biasanya kista atau miom. Lalu faiza, Nabi bersabda lagi, faiza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Ketika masa haid datang, maka tinggalkanlah sholat. Ketika masa haid datang, maka tinggalkanlah sholat, kata Nabi. Jadi orang yang istihadah, maksudnya wanita yang istihadah, itu darah keluar terus. Nah, ketika darah keluar, dia tetap sholat. Ya, dia tetap sholat. Sholatnya itu ada dua versi. Dia bisa menggabungkan dua waktu sholat
tapi di waktunya masing-masing. Contoh, zuhur dengan asar. Dia kerjakan zuhur di akhir zuhur, asar di awal asar. Jadi berarti sebelum dia mengerjakan sholat zuhur akhir dan asar awal, dia lakukan mandi dulu. Dia lakukan mandi junub, kemudian baru dia mengerjakan sholat itu. Atau bisa juga dia tidak mandi junub, karena istihadah itu bukan haid. Jadi cukup dia berwudu saja. Dia berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat. Nah, karena terkendala dengan darah terus keluar, dia sebelum wudu dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu kotorannya, kemudian baru wanita itu menggunakan pembalut yang baru. Setelah itu silahkan dia mengerjakan zuhur akhir. Kemudian nggak lama setelah dia mengerjakan sholat zuhur, masuklah waktu asar, kemudian dia melaksanakan sholat asar. Jadi hanya sepertinya digabung, namun pada waktunya masing-masing. Tapi tidak boleh kosor ya, jangan kosor. Dijamak sepertinya dijamak, tapi sebenarnya nggak dijamak, hanya dia ambil waktunya zuhur akhir, asar awal. Begitu pula juga dengan maghrib, maghribnya agak akhir, kemudian begitu masuk isya dia langsung mengerjakan isya. Zuhur 4 terbiasa, asar 4, kemudian maghrib 3, kemudian isya 4. Kalau subuh ya pada waktunya. Jadi dia mengerjakannya sepertinya di 3 waktu, mengerjakan 5 sholat di 3 waktu, tapi sebenarnya di 5 waktu mengerjakannya. Itu cara mengerjakan sholatnya. Nah, ketika masa haid datang, dia dalam istihadah, masa haid datang, maka jangan sholat, kata Nabi. Berarti si wanita itu harus hafal ya, harus hafal masa haidnya dia. Contoh, masa haidnya perempuan itu yang dia terkena istihadah biasanya datangnya adalah tanggal 15. Mungkin kita ambil 7 hari ya, 7 hari. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti tanggal 15 sampai tanggal 21 wanita itu tidak sholat, karena memang biasanya di tanggal-tanggal tersebut 15 sampai 21 itu hari-hari haidnya dia, masa haidnya dia nggak sholat berarti di tanggal tersebut. Nah, di 21 akhir, mungkin di malam hari, biasanya di hari ke-7 di malam hari biasanya sudah bersih, maka silakan dia laksanakan mandi junub. Laksanakan mandi junub di malam ke-7 itu, di hari ke-7 di malamnya itu menuju ke hari ke-8 ya, mandi junub. Berarti di hari ke-8 dia sudah melaksanakan sholat subuh, kemudian dan seterusnya. Prakteknya tadi seperti yang telah saya jelaskan, cara mengerjakan sholat bagi orang yang istihadah. Nah, jadi demikian. Apabila istihadahnya itu datangnya berbarengan ketika dia haid, tanggal 15 keluar darah, oh ini adalah darah haid. Tapi biasanya 7 hari selesai, kok 7 hari masih keluar deras, keluar banyak, 21, tanggal 22, tanggal 23, kok masih keluar. Maka wanita itu supaya menunggu sampai hari ke-15 dari tanggal 15 dari tanggal 15 dia tunggu sampai 15 hari. Setelah 15 hari, jika memang berhenti darahnya, maka itu dihukumi darah haid. Tapi jika sudah 15 hari, darahnya masih banyak, masih terus keluar, maka itu adalah istihadah. Itu adalah istihadah. Maksudnya istihadah itu hari ke-8-nya. Jadi dari tanggal 15 sampai tanggal 21 itu adalah haid. Nah, setelah itu berarti istihadah. Tapi memang untuk menentukan istihadah atau haid, dia harus nunggu sampai hari ke-15. Berarti dari hari ke-8 sampai hari ke-15 itu hitungannya adalah dia hutang sholat. Nanti dia tinggal bayar sholatnya itu nyicil ya, di setiap hari ketika dia sudah memastikan, sudah dapat kepastian bahwa ini adalah istihadah ya. Tapi kalau di hari ke-15 ternyata selesai, ya maka sudah, itu adalah haid, bukan
istihadah. Jadi harus betul-betul wanita itu memahami mana ini adalah darah haid dan mana yang ini adalah darah istihadah. Kalau darah haid dia keluarnya ya biasanya adalah warnanya merah hitam, merah pekat hitam. Sedangkan istihadah itu adalah merah kekuning-kuningan. Jadi tidak gelap seperti darah haid. Tapi biasanya perempuan lebih mengerti, lebih memahami tentang perbedaannya itu. Nah, solusi ketika perempuan bingung ini menentukannya bagaimana, rentan waktunya tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian setelah normal ya, setelah normal, wanita normal sudah sembuh maksudnya, nah, maka dia bersikap seperti biasa. Ketika datang haid, ya maka tidak sholat. Ketika haid selesai, maka dia mengerjakan sholat lagi dengan sebelumnya diawali dengan mandi junub dulu. Dan yang perlu difahami adalah terkadang ya wanita menunda-nunda untuk mengerjakan sholat. Contoh, biasanya dia haidnya selesai di hari ke-7. Tuh hari ke-7 udah bersih, 7 sore itu udah bersih biasanya. Dan dia sudah hafal, sudah paham. Dari hari ke-7 pagi hari itu sudah mulai sedikit, siang tambah sangat sedikit sekali, sore itu udah nggak keluar. Yang mestinya sore atau maghrib dia sudah melaksanakan sholat harusnya. Tetapi kadang ada beberapa wanita, ya wanita muslimah tentunya, yang dia menunda-nunda. Nanti jangan-jangan masih keluar ini, nanti ajalah mandi junubnya kalau besok subuh aja, mau subuh. Padahal mulai dari setelah asar sampai seterusnya itu, sampai subuh, sampai besoknya itu memang udah nggak keluar lagi. Berarti sebenarnya dia sudah harus mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya, tapi dia tunda mandi junubnya sampai nanti menjelang subuh baru dia mengerjakan sholat subuh dengan alasan ya nanti kalau saya sudah mandi junub takutnya keluar lagi bagaimana. Padahal kalau memang dari pagi sudah sedikit, siang udah nggak keluar atau keluar sangat sedikit sekali, kemudian sore udah nggak keluar lagi, harusnya dia mandi junub aja. Mandi junub, kemudian ketika maghrib dia silakan mengerjakan sholat maghrib. Adapun nanti jika terjadi keluar lagi menjelang subuh atau malam hari setelah sholat isya, itu baru nanti bisa kita lihat ini apakah memang haidnya belum selesai atau memang darah yang keluar ini setelah mandi junub udah sholat, udah bersih, padahal tadi itu adalah sisa yang ada di bukan dari sumbernya. Jadi kalau umpama ini adalah kemaluannya, ini adalah sumbernya, ini akan ada apa ya, saluran ya, ada saluran. Nah biasanya udah selesai dari sumber tapi di salurannya itu masih ada, udah nggak keluar kan, tapi dia masih tersendat di sini belum keluar. Nah ketika dia sudah mandi junub, udah sholat, kemudian ternyata ketika posisi duduk dia memungkinkan dari saluran ini tertekan, maka akan keluar darah yang ada di saluran itu. Tapi itu bukan haid, bukan. Jadi cukup disucikan saja, dibersihkan seperti dia habis buang air kecil. Setelah itu ya biasa sholat, tidak perlu mandi junub. Kecuali memang keluar lagi dari sumbernya, kan beda. Kalau keluar dari sumber dengan yang sisa di saluran itu pasti beda. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah wanita intinya ketika memang sudah selesai haid, dia harus segera mandi junub dan melaksanakan sholat. Mengingat ada hadis yang menyatakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Ya, di samping karena kufur kepada kebaikan suami, nanti lain kali insya Allah kita akan bahas tentang itu. Juga termasuk adalah dia menunda-nunda sholat setelah dia haid, sudah suci, harusnya sholat tapi dia tunda-tunda. Baik, demikian mudah-mudahan hadis yang saya bacakan dan kajian kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika memang ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah.